Semula Timur Leste merupakan bagian dari Indonesia, di mana semenjak tahun 1976, Timur Leste dijadikan provinsi yang ke-27 Indonesia dengan nama Timur Timur. Dan selama 24 tahun, rakyat Timur Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Maka mau tidak mau, masalah yang menimpa Timur Timur harus dicarikan solusinya, hingga di kemudian hari, tepatnya setelah Orde Baru tumbang, 30 Agustus tahun 1999 referendum diadakan untuk menentukan nasib Timur Leste, dan rakyat Timur Leste memilih lepas dari Indonesia. Tepat pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timur Leste resmi merdeka dan sebuah negara baru pun lahir. Namun di balik kemerdekaan itu terdapat sebuah fakta-fakta yang menyedihkan. Biar lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta menyedihkan Timur Leste setelah 20 tahun merdeka dari Indonesia. Kemiskinan tinggi. Meski sudah merdeka selama 20 tahun, tetapi perekonomian di Timur Leste belum menunjukkan akan segera stabil. Terbukti pengangguran di Timur Leste terus bertambah. Ditambah lagi negara tersebut terancam kekurangan pangan. Menurut berita yang Bekam kutip dari intisari.grid.id bahwa Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Dan PDB per kapita Timur Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar AS atau sekitar 34,23 juta pada bulan Desember tahun 2020. Dengan demikian maka tidak heran bila angka kemiskinan di Timur Leste masih sangat tinggi. Bahkan pasca merdeka dari Indonesia, negara tersebut dikabarkan masih belum punya mata uang sendiri. Menurut Al-Kathiri selaku Perdana Menteri pertama Timur Leste, yang menjadi salah satu faktor perekonomian di Timur Leste tak kunjung stabil karena memberantas kemiskinan bukan sebagai tujuan tetapi hanya slogan. Pendidikan tidak merata. Problem yang lebih mendasar di Timor Leste adalah pendidikan yang hingga kini masih belum merata. Misalnya di daerah Likuisa, lembaga yang didirikan oleh Ibu Madalena Bidau Suarez atau yang juga dijuluki Kasian masih jauh dari kata layak. Bahkan sekolahan yang sudah terlihat kusam itu merupakan peninggalan Indonesia. Meski pemerintah setempat telah meninjau sekolah tersebut, tetapi hingga kini belum dibangunkan gedung sekolah. Tidak hanya itu saja, ternyata kesejahteraan gurunya pun juga tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Padahal sekolah di tempat tersebut tidak ada iuran per bulannya. Beruntung saja orang tua murid berinisiatif memberikan uang 1 hingga 2 dolar dan uang untuk seragam demi keberlangsungan pendidikan. Sejak sekolah dibuka pada tahun 2008, para guru mengajar secara sukarela. Namun jika Kasian punya uang, maka dia yang memberi sebanyak 10 dolar sebagai upah, kemudian dinaikkan menjadi 15 dolar dan beras sebanyak 25 kilo. Elit politik dan pejuang kemerdekaannya tidak akur. Sanana Gusmao sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Timur Leste bersetegang dengan elit politik bernama Mari Al-Kathiri, yang tak lain adalah pimpinan partai Fretilin. Ketegangan terjadi karena Sanana Gusmao selaku pemegang kendali pemerintahan sekaligus sebagai pimpinan partai CNRT dinilai gagal membawa Timur Leste menjadi sebuah negara yang lebih baik. Di samping itu, karena partai Fretilin tidak diberi kesempatan yang adil untuk mengelola negara meski memenangkan pemilu. Al-Kathiri sendiri telah berupaya untuk bertemu dan duduk bersama dengan Sanana demi meredam gejolak perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi Sanana menolaknya. Kendati demikian, Al-Kathiri menyadari jika antara dirinya dan Sanana telah memasuki usia senja, dan jika kelak telah tiada, maka ketegangan itu akan memudar dengan sendirinya. Namun Al-Kathiri mengatakan selama masih bisa berperan, maka harus tenang dan tidak membawa rakyat ke dalam bencana lagi seperti tahun 2006.
Petroleum Fund Timur Leste akan habis di tahun 2030. Dilansir dari kanal YouTube Mata Najwa bahwa lebih dari 86% pendapatan tahunan negara Timur Leste ditopang dari minyak bumi. Menurut Najwa Shihab, hal itu merupakan sebuah cara mencari uang yang cukup mudah bagi negara yang mempunyai segudang masalah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan. Namun sayang sekali pengelolaannya disebut-sebut masih serampangan alias kurang baik, sehingga dengan demikian apabila pengelolaan dan kebijakannya tidak diperbaiki, maka kondisi perekonomian Timur Leste diperkirakan akan semakin terpuruk. Menurut Juvenal Diaz sebagai Ketua Komite Pengawasan Anggaran Perminyakan Timur Leste, bila sumber dayanya tidak bisa diperbarui, maka Petroleum Fund diperkirakan akan habis di tahun 2030. Kelangkaan air bersih. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Timur Leste tidak hanya melulu soal pendidikan, melainkan juga warga di sana mengalami kelangkaan air bersih. Hal itu dibenarkan oleh Mari Al-Katiri, seorang politisi Timor Leste sekaligus pimpinan Partai Fretilin. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini sulitnya air bersih di negara yang merdeka sejak tahun 2002 itu masih menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius.